Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadallah. Wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala lahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahabun qulubil ulama wasulabai wal mujtahidina liaklakihimul hamidati wa kamalatihim syaniyati wa usufimul jamilati roja'an min safatihim wa madadihim. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa ala dolimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi bagi Allah pembina semesta alam. Kita diwajibkan tunduk, patuh, payus serta taat pada ajaran-ajaran. Tak lupa juga salat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa akan datang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana yang telah hadir di sini, yang mana yang telah melangkahkan kakinya dari rumah ke ini tempat dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, kenikmatan dan ketakwaan untuk menghadiri acara silaturahmi bersama dengan pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Wabil khususnya kepada keluarga Sahibul Bait yang mana beliau telah mengundang kami dari Bandung ke tempat dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita baik yang berhubungan dengan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan bersama tentang kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cintanya kepada kita. Sebelum wafatnya beliau berwasiat kepada sahabat, khususnya kepada umat Islam sedunia yang beriman dimanapun Anda berada. Inilah sebuah figur contoh yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah bukti tentang hakikat cinta yang Allah contohkan melalui kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi itu walaupun langit mulai menguning, tetapi burung-burung enggan mengepakkan sayapnya. Pagi itu Rasulullah dengan suara lemah memberikan khutbah terakhir pada umatnya. Wahai umatku, kita semua berada dalam kekuasaan Allah, maka taatilah dan bertakwalah kepadanya. Ku wariskan dua perkara pada kalian, yakni Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang syahdu dan menatap sahabatnya satu persatu dengan tenang. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, sudah tiba saatnya Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Keluh hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu selesai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Pado dengan cermat menangkap Rasulullah yang kondisinya semakin lemah dan goyah ketika turun dari mimbar. Di saat itu, kalau saja mampu seluruh sahabat yang hadir di sana, pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari semakin tinggi, tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup rapat. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang berbaring lemah dan keningnya yang berkeringat dan membasahi telapak korma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang berseru mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Tanyanya pelan.
Tapi Fatimah tidak mengizinkannya. "Maaf, ayahku sedang demam," kata Fatimah sambil membalikkan badan. Lalu menutup pintunya. Kemudian Fatimah kembali menemani ayahnya, yang ternyata sudah membuka mata, dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah wahai anakku?" "Aku tidak tahu wahai ayahku. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan jiwa, seolah-olah seluruh sudut wajah anaknya itu hendak dikenali. "Ketahuilah, nak, dialah yang menghapus kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah Malikal Maut," kata Rasulullah. Fatimah menahan ledakan tangisnya. Ia tidak menyangka ayahnya meninggalkannya untuk selamanya. Malaikat telah datang menghampiri. Rasulullah pun menanyakan, kenapa Jibril tidak menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril, yang sebelumnya sudah siap menyambut roh kasih Allah di atas langit dunia. "Jibril, apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara amat lemah. Jibril menjawab, "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. Jibril berkata, "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril. "Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku," kata Rasul sambil mengkhawatirkan umatnya. "Jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad, mereka kelak berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik wafatnya Rasulullah semakin dekat. Saatnya Israil melakukan tugasnya sebagai malaikat pencabut nyawa. Perlahan ruh Rasulullah ditarik oleh Israil. Ketika itu tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh dan urat-urat leher menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini," perlahan disiram suara Rasulullah mengandung. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya, sementara Ali yang ada di sampingnya menunduk semakin dalam. Sementara Jibril memalingkan muka. Kata Rasulullah, "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan muka wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Jibril menjawab, "Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah merasakan sakaratul maut?" kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, sungguh dahsyat sekali maut ini. Timbahkanlah saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan kau timbahkan pada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seolah hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. "Usikum bisolati wa malaikat aimanukum." Peliharalah solat dan pelihara orang-orang yang lemah di antaramu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Sementara Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berakhirlah hidup manusia mulia yang selalu memberikan kita sinar, yang hadir untuk menjadi pemimpin para manusia. Tidak terdengar lagi suara dari bibir Rasulullah yang mulai pucat itu. Manusia pilihan Allah itu menghembuskan napas terakhir di saat beliau memanggil umatnya.
Fatimah dan semua sahabat larut dalam lautan tangisan yang mendalam. Mereka hanya bisa melihat tubuh yang selama ini memancarkan cahaya itu tidak bisa bergerak lagi. Tidak bergerak lagi. Rasulullah telah pergi meninggalkan kita sendirian. Keluh para sahabat di sela-sela tangisannya. Pertanyaannya, mampukah kita mencintai Nabi sebagaimana beliau mencintai kita sebagai umat? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Andaikan kita bisa bertemu dengan Rasulullah, sungguhkah pasti mengalir air mata ini. Bahwa suatu hadis pernah dikatakan bahwa ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, Rasulullah berkata, "Wahai sahabat, aku sedang rindu." Kemudian sahabat bertanya, "Rindu kepada siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kepada saudara-saudaraku." Kata Rasulullah, "Bukankah kami saudara-saudaramu?" Beliau menjawab, "Kalian sahabat-sahabatku." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Apalagi siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau berkata, "Saudara-saudaraku adalah umatku yang aku belum pernah menemuinya, tapi mereka mencintainya. Mereka tidak melihat wajahku, mereka tidak dekat denganku, mereka jauh berabad-abad, tapi mereka mencintai." Apakah yang dimaksud Rasulullah adalah kita? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat ini jadi manfaat dari rahmat ilmunya dan akan menjadikan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.